Oke, ketemu lagi dengan saya Hamzah sebagai CTO-nya Property Group. Hari ini saya akan membahas tentang dunia IT dan segala yang berhubungan dengan sistem IT di Property Group. Oke, era digitalisasi sesuai artinya ya, adalah zaman di mana digitalisasi itu menjadi sebuah hal yang wajar bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, pada saat pandemi kemarin 2020 itu disrupsi IT itu sangat-sangat terasa ya. Jadi masyarakat yang tadinya awam gitu ya, jadi dipaksa untuk WFH, jadi dipaksa untuk belajar di rumah, belajar secara online gitu kan, kerja juga secara online di rumah karena pandemi kan nggak bisa kemana-mana. Nah, orang-orang yang tadinya mungkin nggak ngerti tentang IT atau pakai laptop dan lain sebagainya itu dipaksa. Jadi pengguna internet itu, pengguna device dan pengguna gadget itu meningkat beratus-ratus kali lipat gitu ya. Bahkan orang tua yang misalkan di kampung gitu ya, kita nggak bisa pulang kampung kemarin pada saat mudik. Nah itu mereka dipaksa untuk mengerti dan menggunakan sistem IT gitu, aplikasi-aplikasi IT, contohnya kayak Zoom ya kan, atau Skype, atau WhatsApp video call dan lain sebagainya. Itu sarana-sarana yang mendisrupsi kegiatan kita sehari-hari. Yang tadinya mungkin ya pakai HP cuman buat chat doang, set gitu ya. Tapi setelah ada disrupsi ini, perusahaan-perusahaan IT itu ya naik gitu ya, terutama pas pandemi kemarin. Nah kalau sekarang mungkin teman-teman sering dengar industri 4.0, nah itu kita memasuki era itu di mana IT itu sudah menjadi kebutuhan primer ya kan. Terus sekarang zamannya AI gitu ya, mungkin sering teman-teman dengar ada sekarang ChatGPT dan lain sebagainya. Itu mendisrupsi kegiatan kita banget tuh sehari-hari gitu kan. Search engine Google yang tadi cuma ngetik doang sekarang udah bisa mikir, udah bisa ngasih jawaban yang personalized banget gitu ya. Gitu. Jadi banyak lah contohnya. Oke, apakah IT itu berpengaruh ke perkembangan sebuah perusahaan? Kalau kita lihat era startup boom kemarin ya, kebanyakan atau majoritinya 90% itu adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan IT. Perusahaan-perusahaan yang minimal banget menggunakan aplikasi atau website yang dikenal oleh masyarakat luas. Itu adalah faktor pengalinya gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin something ya, business as usual. Nah itu tanpa IT ya, scope-nya atau jangkauannya adalah ya cuman di lokal itu aja. Misalkan bikin something yang di satu daerah gitu, ya udah jangkauannya segitu-gitu aja, orang yang lewat, orang yang lihat, udah cukup gitu. Tapi dengan adanya IT kita menggunakan media yang ya borderless gitu, timeless dan borderless. Jadi bisa diakses kapan aja, di mana aja, dan orang bisa ngelihat konten kita atau ngelihat bisnis kita itu ya dari mana aja dan kapan aja, mau sambil rebahan malam-malam itu kan, pagi-pagi sebelum berangkat kerja, siang, sore, malam, ngeliat iklan dan lain sebagainya. Itu bisa dijangkau gitu ya, semua kalangan juga bisa dijangkau gitu. Jadi kalau kita punya bisnis ya, bisnis as usual yang memang offline gitu ya. Nah sekarang zamannya ada namanya O2O ya, offline to online. Jadi apapun bisnisnya atau apapun kegiatannya gitu ya, apabila menggunakan IT ya tidak bisa lepas lah gitu dari IT. Minimal banget gitu, minimal banget IT itu ya digunakan untuk ya promoting bisnisnya atau meningkatkan kualitas, meningkatkan kualitas dari bisnis proses perusahaan itu sendiri gitu. Bagaimana mengatasi cybercrime itu kita lihat dari dua sisi ya, dari sisi kita sebagai penggunanya maupun dari sisi perusahaan atau pelaku bisnis yang memiliki sistem IT. Kalau pertama dari penggunanya, ya sebagaimana yang Kominfo selalu sampaikan gitu ya, atau kita sering lihat di iklan layanan masyarakat, lindungi data pribadimu gitu ya, lindungi data pribadimu, jangan terpengaruh atau terpancing dengan phishing atau tipuan-tipuan yang dilakukan oleh hacker social engineering gitu ya. Misalkan bikin website palsu yang menyerupai internet banking, bikin link-link palsu, atau mungkin SMS atau WhatsApp palsu yang istilahnya kita jadi terpancing gitu untuk ngeklik atau lain sebagainya. Sekarang juga kan lagi rame itu ya link-link APK gitu, link-link yang disebarin di WhatsApp yang pada saat kita klik itu bisa mengambil data pribadi kita. Nah itu dari kita sebagai pribadinya biar lebih melek gitu ya, dan lebih hati-hati. Nah kalau dari sisi kita sebagai pelaku bisnis atau perusahaan, menerapkan cyber security itu penting. Jadi kita di Property Group itu menerapkan 3 layer gitu, 3 layer security. Jadi dari sisi kita di database, dari sisi kita di sistem, dan dari sisi kita di klien atau aplikasi-aplikasi yang
customer akses punya gitu ya. Gitu. Jadi 3 layer itu yang kita terapkan. Kalau cyber attack itu mungkin nggak bisa kita stop sepenuhnya gitu, karena kan itu faktor eksternal ya. Jadi akan selalu ada orang-orang yang mencoba untuk melakukan attack gitu, akan melakukan serangan-serangan atau hacking ke dalam sistem. Nah, tinggal kita berhati-hati gitu ya. Sistem sebesar apapun gitu, sistem banking yang kemarin heboh, yang sempat down beberapa hari itu aja masih bisa kebobol. E-commerce terbesar juga di Indonesia ya kan kemarin sempat terbobol, data-data pemerintahan juga mungkin sempat kita dengar juga beritanya gitu. Jadi memang ya tidak bisa dibungkiri gitu, dan tidak bisa 100% dihindari. Yang penting kitanya sebagai salah satu penggunanya atau sebagai salah satu netizen gitu ya, sekarang bilangnya masyarakat internet ini ya berhati-hati gitu. Jadi ubah password secara berkala, ubah PIN gitu ya secara berkala, dan ya berhati-hati ya. Kembali lagi ke awal tadi, yaitu adalah sebuah keharusan bagi kita untuk menjadi salah satu masyarakat netizen internet yang aman. Oke, segitu dulu pembahasan kita tentang IT dan IT di Property Group. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya bersama saya Hamzah. Terima kasih. Bye.